Selamat siang pemirsa, Berita Nusantara kembali menyapa Anda pada hari ini. Sejumlah berita aktual akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Haifatunisa, inilah Berita Nusantara selengkapnya. Informasi yang pertama pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memberikan dukungan terhadap perkembangan inovasi government teknologi atau GovTech, serta pengembangan Genbank dalam sistem pemerintahan digital. Hal tersebut disampaikan oleh Luhut selaku Ketua Dewan Ekonomi Nasional dalam keterangannya pada Rabu 27 Agustus lalu. Selain mengatakan bahwa Presiden mendukung inisiasi digitalisasi tersebut, Luhut juga menyampaikan bahwa pilot Project GovTech akan dilaksanakan di Banyuwangi pada akhir September, serta akan diluncurkan secara nasional pada tahun 2026. Pada Presiden mengenai progres government teknologi yang Presiden sangat senang bahwa progres daripada government teknologi itu bisa berjalan dengan baik, dan kita sudah kick off kemarin dan Presiden mendukung semua tadi usulan-usulan atau penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh tim. Adapun melalui sistem GovTech, diharapkan nantinya mekanisme penyaluran program pemerintah seperti bantuan sosial bisa berjalan dengan baik. Selain itu, Luhut juga menyampaikan mengenai pentingnya penerapan Genbank untuk pertanian di Indonesia. Ya, jadi salah satu yang harus kita jaga sebagai negara mega biodiversitas, kita harus memiliki Genbank ya, dan itu yang kami sampaikan kepada Bapak Presiden, dan beliau sangat mendukung untuk menjaga plasma nutmah Indonesia. Di akhir, Luhut menyampaikan bahwa Presiden menekankan pembangunan Genbank harus benar-benar menggunakan tenaga anak-anak Indonesia. Java TV melaporkan. Informasi berikutnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dikabarkan telah menerima laporan dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukti terkait perkembangan program digitalisasi pendidikan. Hal tersebut disampaikan Abdul Mukti dalam keterangannya pada Rabu 27 Agustus lalu. Abdul Mukti menyampaikan bahwa program digitalisasi ini telah berjalan dengan baik. Tadi kami menyampaikan kepada Bapak Presiden progres untuk pelaksanaan program digitalisasi pendidikan, yang alhamdulillah sekarang sudah mulai proses untuk pendaftaran dan penerimaan sekolah-sekolah yang siap untuk menerima. Dan insya Allah semuanya lancar, dan saya ingin juga menyampaikan bahwa sekolah-sekolah itu kami data mana yang sudah siap, dan itu kami nanti akan kirimkan sesuai dengan data yang dikirimkan sekolah. Selain itu, Mendikdasmen juga meluruskan kabar yang sempat beredar bahwa seluruh sekolah secara otomatis akan menerima perangkat digital tanpa melalui proses pengajuan. Dalam hal ini, ia menegaskan bahwa distribusi berbasis pada formulir yang diisi sesuai kebutuhan. Di akhir, Abdul Mukti menyampaikan bahwa Kementerian Dikdasmen telah menyiapkan paket materi pembelajaran yang akan digunakan di tiap sekolah yang menerima perangkat pembelajaran digital. Java TV melaporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa. Badan Pangan Nasional atau Bappenas memastikan bahwa kebijakan satu harga beras tetap akan dilakukan meski pemerintah baru saja menaikkan harga eceran tertinggi untuk beras medium dari mulai Rp12.000 menjadi Rp13.500 per kilogram. Hal tersebut disampaikan oleh Deputi 1 Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan I Gusti Ketut Astawa dalam keterangannya pada Selasa 26 Agustus lalu. Ia menyampaikan bahwa kenaikan HED dilakukan agar penggilingan padi bisa beroperasi serta menjadi jalan pendek. Selanjutnya, Ketut menegaskan bahwa kebijakan satu harga tersebut akan tetap dijalankan sesuai dengan arahan dari Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.
Oleh karena itu, penyesuaian harga hanya dilakukan pada beras medium, agar selisih harga dengan beras premium tidak berbeda jauh. Di akhir Ketut menyampaikan bahwa arah kebijakan ke depan adalah penyatuan harga agar pasar tidak lagi terbelah antara premium dan medium. Java TV melaporkan. Selanjutnya, Satuan Tugas Pangan mengakui kekosongan stok beras di sejumlah retail modern dalam beberapa pekan terakhir. Adapun kekosongan ini disebabkan sejumlah produsen beras enggan mengirim stok beras ke pasar karena khawatir takut ditangkap. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Satgas Pangan Polri, Brigjen Helvi Assegaf, dalam keterangannya pada Selasa 26 Agustus lalu. Selain itu, Helvi menyebut ketakutan para produsen muncul dikarenakan produsen tidak menjalankan standar mutu proses di label kemasan. Selanjutnya, Helvi menyebut bahwa Satgas Pangan selama ini banyak melakukan pendekatan pencegahan dengan menggandeng kementerian terkait. Namun dalam penerapannya, upaya tersebut belum berhasil sehingga pihaknya melakukan langkah hukum. Di akhir, Helvi mengatakan bahwa stok beras nasional sudah dianggap cukup. Adapun Satgas Pangan saat ini juga menggandeng Perum Bulog serta Bappenas untuk memastikan pasokan beras di retail segera pulih. Java TV melaporkan. Berikutnya pemirsa, Musyawarah Daerah atau Musda 11 DPD Partai Golkar Kota Tegal Kamis siang kembali menetapkan Wasmat Edi Susilo sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Tegal periode 2025-2030. Wasmat yang menjadi calon tunggal terpilih secara aklamasi. Musda 11 Partai Golkar Kota Tegal digelar di Bahari Inn Hotel Kamis 28 Agustus siang. Mengusung tema Suara Rakyat, Suara Golkar dibuka langsung oleh Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah Muhammad Soleh. Musda juga dihadiri anggota fraksi Golkar DPRD Provinsi Jawa Tengah, Dewan Penasehat DPD Partai Golkar Kota Tegal, Wakil Wali Kota Tegal, Forkopimda, para ketua partai di Kota Tegal, anggota fraksi Golkar DPRD Kota Tegal, Kepala Badan Kesbangpol Kota Tegal, serta organisasi masyarakat dan organisasi saya Partai Golkar. Adapun rapat pleno terbatas menetapkan Wasmat Edi Susilo sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Tegal periode 2025-2030. Wasmat yang menjadi calon tunggal terpilih secara aklamasi. Dengan demikian, politisi beringin yang akrab disapa Wes itu menjabat Ketua DPD Partai Golkar Kota Tegal selama 2 periode. Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah Muhammad Soleh mengatakan bahwa DPD Golkar Kota Tegal di bawah kepemimpinan Wasmat mampu menambah perolehan suara Golkar dan jumlah kursi di DPRD Kota Tegal pada pemilu lalu. Tentu Kota Tegal ini luar biasa Pak Wasmat karena bisa menaikkan kursi Partai Golkar di DPRD Kota Tegal, dan harapan kita semua bahwa Musda ini, karena sudah kita cek ke SC ternyata cuma ada 1 pendaftar yaitu Pak Wasmat, sehingga bisa dipastikan Musda ini adalah aklamasi. Berarti bisa dikatakan aklamasi gitu? Iya, karena pendaftarnya kemarin kan cuma 1 kan? Ya kita kan sekarang ini Golkar secara serius pertama adalah konsolidasi dulu Musda Kabupaten Kota dan juga melakukan kaderisasi kepengurusan. Ya tentu kerja-kerja politik ini kita laksanakan dengan baik. Tentu harapannya nanti 2029 ya harapannya, tapi kan kita masih jauh. Kita kerja aja dulu sekarang. Targetnya ya targetnya naik, kalau Wasmat harus naik dong. Naiknya berapa terserah Pak Wasmat. Saat ini Golkar secara serius sedang melakukan konsolidasi Musda Kabupaten, Kota, dan juga melakukan kaderisasi kepengurusan. Kerja politik akan dilaksanakan dengan baik, dengan harapan pada pemilu 2029 nanti perolehan kursi Golkar akan naik. Kuncoro Wijayanto, Java TV melaporkan.
Selanjutnya dari dunia olahraga pemirsa, PSSI telah menetapkan Taiwan sebagai lawan dalam uji coba timnas Indonesia dalam laga FIFA Matchday periode September 2025 sebagai pengganti Kuwait. Menurut keterangan Erick Thohir, selaku Ketua Umum PSSI, pada Rabu 27 Agustus lalu menyampaikan, Taiwan bersedia untuk menjadi lawan tanding Indonesia meskipun diajukan dalam waktu yang singkat. Selain itu, Erick juga mengatakan bahwa Taiwan akan tiba di Indonesia pada tanggal 5 mendatang. Sementara itu, Erick juga menyinggung perihal Kuwait yang mengumumkan akan melakukan pertandingan dengan Suriah pada September mendatang. Ia juga menyinggung bahwa PSSI akan melaporkan perihal pembatalan sepihak oleh Kuwait. Sebagai tambahan informasi, sebelumnya timnas sepak bola Indonesia dikabarkan akan bertanding melawan Kuwait, namun Kuwait membatalkan secara sepihak pertandingan tersebut. Adapun imbas dari pembatalan pertandingan tersebut, Erick mengatakan bahwa penggemar timnas bisa mengembalikan tiket apabila ada yang tidak berkenan menonton laga timnas. Java TV melaporkan. Selanjutnya dari otomotif pemirsa, PT Pertamina melalui anak perusahaannya, PT Kilang Pertamina, dikabarkan akan melebarkan sayap produksinya, yakni pada produksi aftur berbahan baku minyak jelantah. Adapun produksi ini nantinya akan dilakukan di Kilang 2 Dumai di Riau dan Balongan di Indramayu. Hal tersebut disampaikan oleh Komisaris Utama Pertamina, Muhammad Iriawan, saat di Kilang Cilacap, Jawa Tengah pada Rabu 27 Agustus lalu. Selain itu, Iriawan juga memuji bahwa Kilang Cilacap yang menjadi kilang perintis dalam produksi minyak tersebut. Sementara itu, Direktur Kilang Pertamina Internasional, Didik Bahagia mengatakan, minyak aftur ini menjadi komoditas unggulan di Kilang Cilacap. Hal tersebut dikarenakan kilang ini merupakan hasil sinergi bersama Pertamina Group. Sebagai tambahan informasi, produksi aftur ini telah memiliki berbagai sertifikat internasional, serta sesuai dengan standar yang ditetapkan, mulai dari fasilitas produksi hingga fasilitas distribusi aftur tersebut. Java TV melaporkan. Selanjutnya dari Papua pemirsa, PT Freeport Indonesia berencana untuk meninggalkan pembangkit listrik tenaga uap batubara berkapasitas 200 MW serta beralih ke liquefied natural gas demi energi bersih mulai tahun 2027 mendatang. Hal tersebut diungkap oleh Presiden Direktur Freeport Tony Wenas dalam keterangannya pada Rabu 27 Agustus lalu. Tony mengatakan bahwa peralihan pembangkit tersebut dilakukan untuk mendukung komitmen pemerintah untuk menghasilkan energi lebih bersih. Selain itu, Tony juga menyebut bahwa perusahaan akan membuang limbah karbon sebesar 30%. Tony juga menyebut bahwa saat ini perusahaannya mulai beralih secara bertahap ke energi bersih, seperti menggunakan kereta listrik untuk mobilisasi hasil tambang. Di akhir, Tony mengklaim bahwa perusahaannya telah menggunakan kurang lebih 50% dari energi bersih. Ia juga menambahkan bahwa penggunaan kereta listrik masih belum sepenuhnya menggantikan truk pengangkut hasil tambang. Java TV melaporkan. Beralih ke informasi internasional, seluruh anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, kecuali Amerika Serikat, menyerukan gencatan senjata di jalur Gaza, Palestina. Adapun seruan tersebut diumumkan melalui sebuah pernyataan bersama pada Rabu 27 Agustus lalu. Menurut keterangan Wakil Tetap Negara Guyana untuk PBB, Trisala Persaud menyatakan DKPBB sangat khawatir serta prihatin atas situasi yang terjadi di Gaza berdasarkan laporan Integrated Food Security Pass Classification atau IPC. Sebelumnya, IPC pada Jumat 22 Agustus lalu mendeklarasikan bahwa bencana kelaparan benar-benar terjadi di Gaza. Adapun IPC adalah lembaga dari PBB untuk menentukan tingkat kerawanan pangan di dunia. Sementara itu, Ondina Drobic selaku Wakil Tetap Slovenia
untuk PBB menyampaikan, DKPBB menyerukan gencatan senjata di jalur Gaza serta pembebasan seluruh sandera yang tersisa. DKPBB juga mendesak agar Israel membuka sepenuhnya jalur Gaza untuk pengiriman bantuan kemanusiaan. Java TV melaporkan. Informasi terakhir sekaligus penutup pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo dikabarkan menolak gugatan Aufa Lukmana tentang kegagalan atau wan prestasi dari Solo Manufaktur Kreasi atau SMK dan Presiden ke-7 Joko Widodo. Adapun dalam sidang yang digelar pada Rabu 27 Agustus lalu, Majelis Hakim menilai bahwa antara penggugat dan para penggugat tidak memiliki hubungan hukum. Hal tersebut disampaikan oleh Humas PN Solo Arius Gunawan dalam keterangannya. Sebagai tambahan informasi, dalam perkara tersebut Aufa menggugat Presiden ke-7 sebagai tergugat 1. Tidak hanya itu, Aufa juga menggugat Wakil Presiden RI ke-13 Ma'ruf Amin sebagai tergugat 2, serta pabrik SMK. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi YP Irfan mengatakan bahwa pihak-pihak tergugat tersebut menerima putusan hakim. Ia berpendapat pihak penggugat tidak bisa membuktikan kebenaran atas dalil-dalil dalam gugatan. Java TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Haifatunisa dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang, salam berita Nusantara.